Jawa Tengah sekitaran tahun 2015. Perkenalkan, namaku Yuda. Aku dan beberapa temanku ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Dan yang seperti yang sudah-sudah, acara itu pun menjadi magnet yang membuatku tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, serta kemeriahan dan lampion yang terbang di malam hari membuatku ingin sekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain, ya untuk mengabadikan momen tersebut dalam kameraku. Jadi aku itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan dosenku pun memberikan tugas untuk datang di acara tersebut. Ya memang sebenarnya tugas ini tidaklah wajib. Bagi yang tidak ingin datang pun tidak apa-apa. Tetapi nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada siapa saja yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengarkan hal itu membuatku bersemangat, dan secara cepat aku pun mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat cerita, aku pun berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama-sama untuk menuju ke tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang aku tempati kini. Dengan berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, akhirnya kami semua pun setengah nekat untuk berangkat menuju ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosanku. Aku pun satu motor dengan Aji. Lalu ada Edi, Wisnu, Arman yang berboncengan dengan Ririn, Farah, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba, sekitar pukul 3 sore. Di saat matahari tak terlalu lagi panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan, diperkirakan kami akan sampai di tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami pun semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami pun berjalan berdekatan dan saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut, lebih santai menikmati perjalanan. Aku yang kala itu dibonceng oleh Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen ketika perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, aku pun sudah menjepret sana sini. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu padaku dan teman-temanku. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan. Terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Beberapa kali pun kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk berada di posisi paling belakang agar menjaga rombongan tidak terpisah lagi. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak sekali truk yang datang berjalan menuju pabrik. Ya, jalan yang kami lewati ini selain keadaan jalan yang naik turun karena perbukitan, terdapat juga beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan kami tempuh, maka semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak sampai akhirnya aku pun terpisah dengan teman-temanku yang sudah berada jauh di depan. Dan ternyata keputusan untuk berada di posisi paling belakang rombongan yang saya ambil, inilah yang ternyata membuat saya dan Aji akhirnya mengalami hal yang tak akan pernah kami lupakan. Hujan gerimis turun, membuatku dan Aji pun akhirnya berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang aku bawa ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa saja membuat kameraku rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan pun memaksa aku agar lebih cepat memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lain.
Tapi belum terlalu lama kami berjalan, kumandang azan maghrib sayup-sayup terdengar. Tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam membuatku tiba-tiba teringat tentang sandekala. Ya, mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. Des, gak berhenti dulu. Masuk maghrib nih. Ucapku mengingatkan Aji dengan memanggil Gondes. Ya, itu adalah sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gas wayut. Biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat, jawab Aji. Gak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu. Percaya sama dongeng. Itu dongeng orang lama. Ayo gas aja, aman-aman, percaya. Potong Aji yang kalah itu membuatku kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi yang membuatku sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras membuat jarak pandang semakin tipis. Ya, kondisi jalan juga licin. Dan tak berapa lama, aku dan Aji pun akhirnya melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan-lahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas membuat Aji akhirnya mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh mulai saya rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat aku pun akhirnya membacakan doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, aku pun merasa bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja, saat itu aku mulai merasa curiga. Ya, saat melihat di depanku terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat seakan membentuk sebuah lorong. Ji, ini bener kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya, ucapku kala itu. Wes bener iki. Dah santai, aku hafal jalannya, ucap Aji kala itu penuh dengan keyakinan. Loh, tapi kok mereka kayaknya udah jauh banget ya Ji? Apa jangan-jangan mereka berhenti? Dan pas berhenti kita nggak lihat mereka, tanya aku kembali. Gak mungkin banget itu, pasti aku lihat. Aku nggak lihat teman-teman kita tadi, cuma lalu lalang mobil aja kok, jawab Aji. Ia pun terus memacu sepeda motornya. Melihat keadaan jalan yang mulai kering, Aji pun menambah kecepatannya hingga akhirnya kita berdua pun tiba di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Ya, pasar itu nampak penuh sesak dengan banyaknya orang hingga hampir menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun, hiruk pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang hanya diam, tak ada yang berbicara. Seperti hanya saling tatap satu sama lain yang membuat aku pun merasa merinding di pasar seperti itu. Semua yang aku lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk disebut pasar, dengan banyaknya orang yang berada di dalamnya. Ji, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin-kemarin aku lihat jalannya di map nggak ada pasar yang deket hutan gini deh. Lagian ini aneh, masa pasar udah mau maghrib masih ramai begini? Tanyaku penasaran. Sudah mau tutup mungkin Yud, atau mungkin pasar malam, jawab Aji. Ngawur aja kamu, masa pasar malam di jalan pinggir hutan begini? Malah serem lagi, yang bener aja, ucapku yang mulai merasakan kepanikan. Lah terus apa? Udah, ini tuh di jalan, pikiran harus jelas. Dah berhenti dulu, lepasin jas hujannya, udah nggak hujan soalnya, jadi malah kelihatan kayak orang aneh.
ucap Aji yang terus tenang dengan keadaan saat ini. Kami berdua pun akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami mulai melepaskan jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya kembali. Setelahnya aku pun kembali mengeluarkan handphone bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun setelah aku coba berkali-kali aplikasi, sepertinya tidak mau terbuka. Selalu saja kembali ke awal tampilan layar. Aku periksa sinyal dan masih baik-baik saja padahal. Segera aku pun menghubungi yang lain bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lain. Halo Cak, kalian sampai mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya, ucapku setelah berhasil menelpon Ica kala itu. Yuk, suara hilang, ucap Ica dengan perkataan yang tak jelas karena sepertinya gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba, tetap saja suara Ica hilang, sampai akhirnya sinyal yang tadinya penuh tiba-tiba mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphoneku. Sinyal hilang, tak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji pun bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya? Tanya Aji. Gak bisa Des, sinyal hilang. Ini loh, coba lihat. Nah, punyamu gimana? Ucapku kala itu memerintahkan Aji untuk segera mengambil handphone di dalam saku celananya. Dan setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga ya? Kok aneh? Providermu beda gak sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua pun akhirnya terdiam sejenak sampai akhirnya Aji pun menanyakan sesuatu. Jam berapa sekarang? Tanya Aji. 18.18 Ji, jawabku kala itu sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Yaudah, kita makan aja dulu. Mulai lapar nih Yud, ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung yang berada di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku pun segera mengikuti Aji yang kala itu menuntun sepeda motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar, harum bau masakan tercium membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil itu bersih, dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun di dalam warung itu tak ada yang menyambut. Hanya sedikit makanan yang kala itu terpajang di etalase. Belum matang sepertinya Ji, masa mau nungguin? Kasihan yang lain loh, ucap aku kala itu merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Mau makan apa Mas? Tapi maaf, lauknya belum datang semua, ucap seorang perempuan yang membuat aku pun terkaget karena tiba-tiba saja berada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangannya yang tidak kami sadari, aku pun juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat dan rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu pun tersenyum ramah pada kami berdua dengan bibir tipisnya. Oh, gak apa-apa Mbak, belum matang juga saya tungguin kok, ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut. Membuat aku pun ikut duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja, ada, ucapku. Kopi hitam adanya, mau? Balas perempuan itu. Oh mau, saya mau Mbak. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur ya, ada nggak Mbak? Timpal Aji sambil matanya terus menatap perempuan itu. Aku pun menyikut perutnya. Sampai tidak terasa aku sikut. Wonten Mas, ada itu semua. Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi. Boten Mbak, kopi saja, jawabku. Perempuan itu pun lalu segera berlalu ke belakang membuat apa yang barusan kami pesan. Saya pun masih duduk sembari melihat-lihat di sekitar. Di dalam warung ini hanya ada kami berdua. Rasa cukup aneh karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintasi di depannya. Tapi kenapa semenjak kedatangan kami tak ada satupun orang yang masuk ke dalam warung ini?
Tak ingin berpikir macam-macam, aku pun mencoba mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitaran kami. Ci, gak usah lama-lama ya. Habis makan langsung gas aja, ucapku kala itu. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu tadi suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah, kita santai dulu beberapa menit. Lagian Mbak ayu loh, jawab Aji. Halah, gak bisa apa kelakuan buaya rawamu hilang dulu? Gak bisa lihat perempuan cantik sedikit bawaannya mepet terus, balasku. Aluri bro, balas Aji. Aku pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Akhirnya setelah beberapa lama menunggu, makanan pun dan minuman yang kami pesan datang. Dengan sigap, Aji segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di depannya. Aku pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi aku tidak ingin makan, karena menurutku akan membuat perut menjadi tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi ya cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak, tidak begitu pahit, manisnya juga pas. Waktu pun terus berjalan, setidaknya itulah yang aku rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat untuk sadari. Setelah menyajikan makanan tadi pada kami, aku tidak melihat lagi perempuan tersebut. Suara berisik di dapur tanda orang sedang memasak pun juga tidak kami dengar. Ci, ini orangnya kemana ya? Mau bayar ini, ucapku. Ya iyalah, masa asal pergi aja yuk, ngawur, jawab Aji lantang. Mbak, mau bayar mbak, lanjut Aji setengah berteriak memanggil si penjual. Tapi tak ada respon apa-apa yang didapat. Berkali-kali dipanggil tak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, Aji akhirnya bangun dari duduknya bermaksud untuk masuk ke dalam dapur, memanggil perempuan penjaga di warung. Saat itu aku masih duduk sembari terus mengamati sinyal handphone yang diletakkan di meja. Sampai akhirnya tiba-tiba aku merasakan ada hal aneh saat melihat jam yang berada di layar handphone. Terus aku perhatikan, dan semakin diperhatikan membuat aku pun semakin kaku. Terdiam tak bisa berucap. Kulihat jam tangan saya, memastikan apakah yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas jam tanganku menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada handphone. 18:18. Angka tersebut yang terlihat pada handphone, sedangkan angka itu juga yang ditunjukkan jarum jam pada jam tangan analog yang aku gunakan. Masih sama persis saat pertama kali kami masuk warung ini. Dan hal lain yang membuat aku pun semakin takut, jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak sama sekali, seperti baterai jam yang habis. Mungkin waktu seperti berhenti dari tadi. Dan menyadari hal aneh ini, aku pun berniat untuk memanggil Aji. Namun belum juga aku sempat memanggil namanya, hal lain yang membuat aku semakin takut, jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak. Yud, astagfirullah Yud, teriak Aji yang membuat aku pun langsung berlari ke arahnya. Apa Ji? Ada apa? Teriak aku panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Aku pun langsung masuk melalui pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat aku juga mengarahkan pandangan. Aku lihat ke arah Aji melihat. Dan seketika itu nafas saya merasakan sesak yang membuatku sulit untuk mengaturnya. Kini aku dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam, begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua, membuat nafas semakin sesak.
Tak ingin berlama-lama, aku pun langsung menarik tangan Aji membuatnya terbangun lalu bergerak berlari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa kami mengambil barang-barang yang tertinggal, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat aku yakin jika kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung nampak sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. "Yuk, ayo buruan naik!" teriak Aji yang terlihat sudah bersiap di atas motornya dengan mesin yang sudah menyala. Aku pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu, tak bisa diceritakan pada Aji. Sepeda motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, aku pun memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Entah mataku yang salah atau apa yang kini aku lihat nampak. Saat itu perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi. Ya, menatap ke arah kami dengan senyum kecil di wajahnya yang sudah setengah hancur. Tak lama kemudian ia pun membungkukkan tubuhnya seperti memberi hormat pada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas melihat hal itu pun nafasku semakin terengah-engah. "Yud, tenang Yud, tenang. Pokoknya kita fokus lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Udah nggak beres ini," ucap Aji yang kini telat memberikan perintah kepadaku yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. "Yud, atur nafas Yud. Yakin kita pasti bisa keluar dari sini," ucap Aji kembali mencoba terus menenangkan. Namun semakin terus dicoba hasilnya tetap sama. Nafasku masih terengah-engah. Aku belum bisa menenangkan diri. Masih terus terbayang dengan apa yang barusan dilihat. Ku coba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat aku bisa merasakan aliran nafas sedikit bisa diatur. Perlahan ku buka mataku dan hal yang tak diinginkan itu terjadi. Tiba-tiba sosok orang tua berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kecepatan sepeda motornya seperti orang yang kesetanan tak bisa lagi menguasai kendali. Ya, motor yang kami kendarai tergelincir karena Aji kala itu telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana tiba-tiba bisa berada di depan jalur kami. Ya, segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar hingga akhirnya aku pun terpental entah sampai mana. Yang bisa aku rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan begitu sunyi di sekitar. Tubuhku tergeletak di pinggir jalan, pandanganku mengarah ke langit yang pada waktu itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. "Yud, Yud, Yud, sadar Yud, woi Yud." Teriakan Aji sayup-sayup mulai terdengar mengarah ke tempat aku tergeletak. Cepat-cepat ia pun membangunkan tubuhku. Hati-hati Yud, hati-hati dulu Yud, ucap Aji panik. Kemudian Aji membantuku bangun. Aku pun terduduk, diam mencoba mengamati sekitar. Tak ada apapun yang aku temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis ada di depanku. Kaki kananku masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Tinggal sedikit lagi, mungkin saja aku akan jatuh ke dalam jurang. Dan entah apa yang akan terjadi nantinya. Aku tak mau memikirkannya saat itu. Aji pun menarik tubuhku terlebih dahulu menjauh dari tepi jurang. Dan setelah merasa cukup aman, Aji pun meninggalkanku. Untuk segera ia mengambil sepeda motornya yang tergeletak tak jauh dari tempat. "Yud, kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka gak?" Maaf banget ya. Tadi tiba-tiba ada kakek-kakek di depan kita. Mau aku tabrak. Aduh, tapi aku sepertinya hantu," ucap Aji sambil terus memeriksa motornya. Aman Ji, aman. Gak apa-apa. Kamu sendiri gimana? Terus motor gimana? Bisa jalan lagi nggak? Tanyaku kembali pada Aji. Saya. Starter mati.
Tak coba engkol manual, ucap Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Aku pun yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badan, kondisi barang yang saya bawa. Ya, satu yang saya tahu, jam tangan yang kupakai kacanya mengalami retak dan aku pun bisa melihat dengan jelas. Jarum jam masih menunjukkan angka yang sama, menit yang sama, dan detik yang sama. Ya Allah, berikanlah keselamatan pada kami dan teman-teman. Berikanlah perlindungan, berikan jalan terang. Spontan aku bergumam lirih. Tiba-tiba terdengar suara deru sepeda motor, tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Ia pun langsung menuntunku untuk menaiki motor dan melanjutkan perjalanan. Namun kami berdua tiba-tiba tersentak kaget ketika melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan tergurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. Ampun Mbah, ampun. Cucumu numpang lewat, tolong jangan diganggu ya, ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. Pelan-pelan Le, jangan buru-buru, nanti malah lewat jalan yang salah, ucap kakek itu dengan suara serak. Di persimpangan jangan belok kiri, belok kanan sampai 4 kali, ucap kakek tersebut pada kami berdua. Kemudian beliau pun berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya tiba-tiba perlahan menghilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, aku dan Aji pun segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik. Ya, hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion yang retak. Aku juga bisa merasakan kaki kiri masih terasa sakit. Mungkin karena terkilir. Sepeda motor pun berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendarai motor dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun aku pun tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Dan setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Saat itu jalannya bercabang 2. Kami berdua pun akhirnya sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek-kakek tadi. Percaya dan menerima, entah apa nanti yang akan terjadi, kami berdua tidak pernah tahu. Tikungan terakhir yang kami lewati di jalan ini hanya kami berdua. Saat itu tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang, benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami pun melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aji yang aku ikuti. Setelahnya kami berdua pun berjalan menembus kabut itu dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tak terlihat, hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat kala itu. Tak lama setelah kami berhasil keluar dari kabut, kami pun akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya berada di depan kami. Jalanan tiba-tiba mendadak ramai dengan lalu lalang kendaraan lain. Aku pun segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Ku coba lihat jam yang berada di tanganku. Kala itu waktu menunjukkan 18.30. Ya, jarum jam kembali bergerak. Waktu yang sangat tidak masuk akal. Aku dan Aji seperti merasakan sudah terlalu lama berada di warung tadi. Namun jika melihat jarak waktunya, sepertinya terjadi sangat sebentar. Rasanya waktu seperti terhenti, benar-benar berhenti. Dan kemudian selang beberapa lama handphone mulai berbunyi. Dan setelah kuangkat, ternyata Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Lalu kami berdua segera menyusul ke tempat yang lain. Maghrib dulu, istirahat dulu Ci, yud, ucap Wisnu pada kami yang baru saja datang. Loh, kalian ini kayak baru dari perjalanan jauh, muka kucel, badan motor.
Kalian jatuh toh. Padahal kita juga baru datang beberapa menit yang lalu, tanya Ica pada kami. Ia pun juga nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh tiba-tiba terjadi pada Aji. Ya, kini ia seperti orang yang sedang merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama ia pun memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang, menggumpal bercampur dengan air liurnya. Sesuatu itu jatuh tepat di depan kakinya, dan kami semua bisa melihat dengan jelas muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian lagi masih bergerak-gerak, membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak berselang lama, aku pun juga memuntahkan sesuatu dari mulutku. Ya, darah kental keluar dari mulutku, jatuh dan mengotori sepatu yang kupakai. Warnanya hitam pekat. Bau busuk menyeruak membuat semua teman kami saling pandang melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah, Yud, Aji, kalian kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaanku dan Aji. Aku pun tak bisa menjawab apa-apa dan tiba-tiba tubuhku terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami pun langsung mencari bantuan, terutama Ica yang ternyata memiliki saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi saat ini. Ica pun segera menghubunginya, meminta bantuan agar datang secepatnya. Aku yang terduduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi sambil sesekali ingatanku mengingat wajah gadis di warung tadi. Dan setelah beberapa menit berlalu, Aji dan aku pun hanya bisa terduduk lemas. Keadaan kini sudah jauh lebih kondusif. Dan tak lama berselang, Om dari Ica pun datang. Aku dan Aji pun menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan tadi. Ya, saat kami berdua terpisah dari rombongan. Kamu masuk alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka. Untung saja kalian bisa selamat. Nah, Om sarankan kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Untuk malam ini kalian semua tidur di rumah Om. Nanti saya akan minta bantuan Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan temanmu itu harus dibersihkan agar tidak ada malapetaka yang terus mengikuti kalian, ucap Om dari Ica yang dikenal dengan nama Om Lasno. Dan akhirnya kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno, sepakat untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau, dan kami juga sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ada hikmah yang bisa aku ambil di sini, bahwanya hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu maghrib, mendengarkan kumandang azan sebentar, lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada, hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja. Itu semua demi keselamatan. Pikiranku pun terus menerawang membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi kala saya dan Aji terpisah dari rombongan. Peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan dan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang hal yang tak masuk akal bisa saja terjadi, dan tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap yang tak peduli. Padahal sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Maghrib sek, Le, wes wayahe madeg. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam. Mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Selesai.
Ya, itu saja teman-teman, luar biasa, cerita yang luar biasa. Jadi banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari dalam cerita ini. Dan apabila ada yang buruk, tolong dibuang. Dan saya memohon maaf apabila dalam menceritakannya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya untuk sekedar menyapa, kami akan balas satu persatu insya Allah. Dan yang suka dengan ceritanya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan yang belum subscribe silakan bisa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nah, di akhir kata kami memberikan sedikit kesimpulan, jika maghrib usahakan berhentilah sejenak dari aktivitas, karena menurut budaya di Indonesia, khususnya di Jawa, di maghrib itulah makhluk-makhluk tak kasat mata mulai melakukan eksistensinya.